Teknologi yang semakin maju membawa sejuta manfaat bagi umat manusia. Hampir seluruh aspek kehidupan saat ini menggunakan kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah mudahnya mengakses informasi. Hal ini tentu sangat bermanfaat, namun sayangnya ini bisa menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat. Karena informasi yang didapat belum tentu benar dan akurat. Bahkan tidak jarang informasi tersebut dapat menimbulkan konflik dan intoleransi antar masyarakat. Penyebaran berita hoaks telah menjadi ancaman nyata dan berbahaya bagi kerukunan masyarakat Indonesia karena dapat memicu radikalisme, intoleransi, serta isu-isu perpecahan antar suku, ras, dan agama, dan berdampak buruk pada keutuhan NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu diperlukan sikap dan perilaku bela negara yang dapat memerangi penyebaran hoaks di negeri ini. Tangkal hoaks mulai sekarang. Berikut ini ada 5 tindakan yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoaks. Yang pertama adalah periksa data. Bagaimana cara memeriksa data? Perhatikan dari mana sumber informasi yang kita dapatkan. Apabila informasi tersebut dari institusi resmi seperti KPK dan Polri, perlu pula diperhatikan informasi yang kita dapatkan itu apakah berupa fakta yang memiliki bukti nyata ataupun hanya pendapat dari perorangan ataupun kelompok. Kita juga bisa memeriksa kebenaran suatu informasi melalui aplikasi Google News. Pada aplikasi bawaan Google ini, kita bisa mengecek apakah berita yang kita dapat sudah dilaporkan oleh media yang kredibel. Jika berita yang kita baca tidak dapat divalidasi oleh sumber resmi, maka besar kemungkinannya berita tersebut adalah palsu atau hoax. Hal yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoax dan tidak ikut turut serta menyebarluaskannya, bisa kita lakukan dengan cara mengecek keaslian foto. Lalu, bagaimana saja sih caranya? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan ialah dengan menggunakan Google Image. Lalu, kita pilih icon kamera ini. Kemudian, kita pilih gambar yang ingin kita cek keaslian fotonya. Kita tunggu sebentar. Nah, muncullah hasil perbandingan fotonya. Lalu, cara yang kedua, kita bisa menggunakan situs dari yandex.com. Kita pilih Yandex Image. Lalu kita pilih icon kamera. Kita pilih foto yang ingin kita cek keasliannya. Kemudian muncullah hasil perbandingan fotonya. Mudah sekali, bukan? Hal ketiga yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoax adalah ikuti grup diskusi. Di era digital sekarang, kita bisa mendapatkan berbagai informasi melalui sosial media, seperti dari salah satu platform yaitu Facebook. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti-Fitnah, Anti-Hasud, dan Anti-Hoax. Selain itu, kita juga bisa melihat dari Indonesian Hoax Community. Di grup diskusi ini, para warganet bisa ikut bertanya apakah suatu informasi itu merupakan hoax atau bukan, sekaligus bisa melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Dan semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing. Yang ketiga ada grup Skoci Hoax. Di grup ini kita diberitahu apabila kita menjumpai informasi hoax dan bagaimana cara kita untuk mencegah agar ini tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana media sosial yang mereka miliki. Hoax sering sekali memakai judul yang sensasional dan provokatif dengan mengarah ke salah satu pihak tertentu. Judul yang provokatif sengaja dibuat untuk menarik minat dan rasa penasaran dari pembaca. Isinya juga diambil dari informasi atau berita resmi, hanya saja direkayasa agar menimbulkan persepsi yang berbeda dari pembaca dan sesuai dengan kehendak dari pembuat berita hoax tersebut. Nah, untuk kamu, jika kamu menemukan judul yang provokatif, kamu bisa mencari referensi yang serupa dari situs online resmi. Bandingkan isinya sama atau tidak berita tersebut.
Nah, jika kamu melakukan hal tersebut, maka kamu akan terhindar dari judul-judul yang provokatif dan berita-berita hoax. Cermati alamat situs untuk menghindari hoax. Ada 7. Satu, cek URL situs. 2. Lihat tanda gembok. 3. Perhatikan kalimat yang digunakan. 4. Terlalu banyak iklan. 5. Verifikasi dengan menghubungi situs bersangkutan. 6. Cek pemilik domain lewat Whois. 7. Gunakan laporan transparansi Google. Terima kasih.